Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala yang hidup datang sujud menyembah di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, selama-lamanya. Katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati ku bersuka karena-Mu. Inilah yang setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan bersuka, katakan lagi, dan bersuka, sorak-sorai kita jadikan hidupnya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise God. Oke, kita akan siapkan hati ya untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, dan ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Nina Armedi dari kota Kediri akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Praise God. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kami Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami, dan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Dan kini pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau kiranya mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami kiranya boleh layak berkenan mendengarkan suara-Mu. Buka telinga rohani kami Tuhan, agar kami mampu mendengar, karena iman dapat timbul dari setiap pendengaran. Engkau mau urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak John Sarbunan. Engkau berikan hikmat dan sembunyikan di belakang salib-Mu,
agar suara kebenaran-Mu yang nyata bagi kami. Berfirman ya Bapa, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nina Armedi. Berdoa yang sangat indah sekali sudah dinaikkan ya dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Nina. Oke, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan sebagai doa peneguhan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan ya di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita ya. Haleluya, kita akan lihat. Praise God, terpujilah Tuhan. Amin. Siapa percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pagi ini? Lambaikan tangan. Oh, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Oke. Haleluya. Nah, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-227, saudara-saudara ya. Tanpa terasa, Tuhan bawa kita step by step, selangkah demi selangkah kita maju ya dalam kepastian. Dan tidak ada keraguan untuk mengiring Tuhan. Amin ya. Dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Apakah benar? Kita tanya sama-sama, ada kemuliaan Allah dalam kematian Yesus? Ada ya. Bagi orang lain mungkin berpikir Yesus mati itu sesuatu yang hina, sesuatu yang sangat ya memalukan, sesuatu yang sangat tidak terpuji. Tapi justru lewat kematian Yesus inilah kemuliaan Allah dinyatakan ya. Nanti kita akan lihat ayatnya, saudara-saudaraku, di dalam nats Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Dan kepada sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini. Nats Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, sebab juga Kristus telah mati. Berapa kali? Sekali. Yesus mati sekali saja, saudaraku ya. Untuk apa Yesus mati? Untuk segala dosa kita. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa perbuatan sengaja atau tidak. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin ya. Iya, yaitu Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Termasuk kita semua ini. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Amin ya. Bawa kita kepada Allah, kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Tapi kalau dia bawa kita kepada Allah yang tidak percaya, akan dihukum. Ya, itu saudaraku. Yang mau bertobat dapat pengampunan dosa, tapi yang tidak mau bertobat dapatkan penghukuman. Ya, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Nah, itulah kemuliaan Allah, dibangkitkan menurut Roh. Haleluya. Jadi yang mati itu hanya manusianya Yesus, jasmaninya Yesus yang mati sebagai manusia, tapi dibangkitkan menurut Roh karena dia adalah Tuhan. Kuasa maut, kuasa kematian tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Amin. Dan itulah kemuliaan Allah dinyatakan di situ ya. Haleluya. Sehingga dosamu dan dosaku yang begitu banyak dan menjijikan telah diampuni oleh Tuhan. Yesus telah bayar lunas dan dia berkata di atas kayu salib, salah satu perkataan yang dia ucapkan, sudah selesai. Ya, dalam bahasa Yunani tetelestai. Tetelestai itu artinya sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Wow. Luar biasa, memang untuk terima anugerah keselamatan itu kita terima itu gratis. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam kita mengiring Yesus, kita melayani Yesus, itu ada harga yang kita perlu bayar. Harga itu bernama kesetiaan, harga itu bernama ketaatan, harga itu bernama ketekunan. Ya, kemarin kita sudah pelajari tentang kemuliaan Allah dalam ketekunan, saudaraku. Jadi orang-orang yang taat, yang setia, yang tekun, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang demikian. Dan orang-orang itu sudah ada di sini pagi ini. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin ya. Oke, dan kita akan lihat kemuliaan Allah, haleluya, dinyatakan dalam kematian Yesus. Bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dihukum, tidak dibuang ke neraka ya, karena Yesus telah mati, dia selamatkan kita ya. Karena dia Yesus telah dibangkitkan menurut Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemarin saya khotbah di LP, saya bilang ada 3 kuasa yang membangkitkan Yesus. 1 kuasa Allah, 2 kuasa Yesus, dan ketiga kuasa Roh Kudus ya. Saudara, dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi apa? Jadi raja. Saya suka sekali pujian itu ya, saudaraku. Dan setiap kali kita menyanyikan lagu-lagu pengagungan, wow, hadirat Roh Kudus, urapan Roh Kudus datang mengalir, memenuhi kita semua dan kita mengalami itu, saudaraku. Ya, kemarin Ibu Yeti bersaksi bagaimana pengurapan Roh Kudus baru pertama kali dia alami ya. Pertahankan itu Ibu dan teman-teman yang lain yang sudah mendapatkan, terus pertahankan. Yang belum minta supaya Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, minta supaya hadirat Roh Kudus datang memenuhi engkau. Jadi setelah Yesus mati, ya ini selaku ada siklusnya, ada prosesnya. Dia mati, dibangkitkan, dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudus bagi kita sekalian ya. Saudara, dan kita menantikan tentang pencurahan Roh Kudus ini, saudaraku ya. Jadi kita nggak perlu tunggu hari Pentakosta hari ke-10. Kita setiap hari intim dengan Roh Kudus ya. Karena sekarang adalah zaman di mana Roh Kudus sedang bekerja luar biasa ya. Salah satu karya yaitu dia membangkitkan Yesus ya. Saudara, ini dapat kita pelajari terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 7 sampai 9. Ini sangat menarik sekali, saudaraku ya. Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang sangat membahagiakan hati kita ya, saudaraku. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Ya, ada banyak orang tidak mengerti, tapi Tuhan mau kita mengerti, saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat, ini dia. Ciri-ciri yang pertama, saudara-saudara, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Siapa dia? Mari kita lihat. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia menghargai, saudaraku ya. Dia menghargai akan pengorbanan Yesus. Yesus yang rela mati bagi orang benar dan orang berdosa ya. Dia mati bagi semua orang. Mari kita lihat. Ya, silakan Pak Lukas, mic bisa dibuka. Roma 5 ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Amin. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi Yesus melakukan itu, dia rela mati ya. Bagi kita sekalian. Bagi yang benar maupun yang berdosa. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang rela mati. Oleh karena itu orang itu mungkin dia pernah ditolong oleh seseorang yang baik hati, nah dia rela mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada seperti itu. Tapi Yesus, dia rela mati, baik bagi orang benar dan bagi orang berdosa. Ya, saudara-saudaraku. Itu satu pengorbanan yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita menghargai itu, saudaraku. Menghargai pengorbanan Yesus, ya. Dan pengorbanan Yesus ini sangat begitu mulia, saudaraku. Dan lewat kematian Yesus di kayu salib, dia telah menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut, saudaraku, ya. Jadi kalau Yesus seandainya tidak pernah mati di kayu salib, saudara bisa membayangkan bagaimana nasib umat manusia, kemana hidup mereka akan berakhir. Jawabannya pasti, yaitu ke neraka, saudaraku. Tapi Tuhan begitu sayang kepada manusia yang berdosa, yang hendak menuju ke neraka, dia rela mati. Dia bayar dosa kita, dia tebus. Dia bayar lunas sehingga kita tidak sampai di neraka. Saat kita percaya, kita tetap setia pada Tuhan. Amin ya. Dan kematian Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut itu. Makanya orang Kristen yang percaya pada Yesus Tuhan, dia mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dia punya kuasa untuk menaklukkan iblis ya. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita lihat hal yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Mari kita lihat yang kedua, siapakah dia? Yang kedua,
Dia adalah yang pertama tadi, dia menghargai, sekarang dia menerima, ya. Apa yang dia hargai dia pasti menerima. Menerima apa? Dia menerima kasih Allah yang ditunjukkan karena Kristus diri saya. Amin. Haleluya. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati untuk kita. Wow, itu satu karya yang luar biasa, pengorbanan kasih Allah yang ditunjukkan. Ya, buktinya apa? Yesus mati di kayu salib untuk kita sekalian, ya. Meskipun ada orang lain yang mereka memungkirinya, mereka menyangkal itu bukan Yesus yang mati, itu salah satu murid yang diserupakan dengan Yesus. Itu saudara-saudara kita di luar sana, ya. Tapi apapun yang terjadi, Alkitab berkata, Yesus telah mati, saudaraku. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Wow, luar biasa. Jadi saudara tahu bahwa Yesus lahir, dia lahir ke dalam dunia dan dia akan mati untuk dosa-dosa dunia ini. Dosa-dosa dunia ini siapa? Kita semua dalam dunia ini, ya. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Maut itu kematian yang kedua terjadi di neraka. Tapi lewat kematian Yesus, dia memindahkan kita dari kerajaan maut pada kerajaan Allah, kerajaan sorga. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa, karena itu kita menerima kasih Allah yang ditunjukkan karena kematian Yesus, ya. Jadi Yesus mati itu bukti kasih Allah bagi kita sekalian, ya. Sesuai Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Menyerahkan anaknya yang tunggal. Artinya Yesus harus mati, dikorbankan di atas kayu salib, ya. Luar biasa. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ada di mana? Di dalam sorga. Jadi orang Kristen yang percaya Yesus, dia hidup dua kali. Hidup seperti kita ini, pertama kali kita hidup di bumi ini. Yang kedua, kita hidup di sorga, ya, bersama dengan Tuhan. Kalau nanti mati cuma sekali. Yang mati sama seperti saudara-saudara kita, apakah suami, apakah istri, apakah juga ya mungkin anak atau orang tua, mereka mati, ya, dan mereka dikuburkan dalam liang lahat. Tapi pada saat Yesus datang, mereka juga akan dibangkitkan, ya, untuk menerima hidup yang kekal bagi yang percaya Yesus. Tapi bagi yang tidak percaya Yesus akan menerima penghukuman, kematian yang kekal. Makanya hidup ini kesempatan. Ayo kita sama-sama, selama masih ada nafas, mumpung masih urip, mumpung masih ada kesempatan, kita berbenah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, ya. Orang di luar Tuhan itu mereka mati dua kali. Mati satu kali dikuburkan dalam tanah, dan mati kedua kali di neraka. Mereka hidup sekali seperti kita hidup hari ini. Tapi kita yang percaya kita hidup dua kali, ya. Hidup saat ini seperti kita hidup saat ini, dan hidup yang kedua di sorga. Dan kita kalaupun mati cuma sekali saja, ya. Syukur-syukur kalau kita tidak mati waktu Yesus datang. Wow, kita akan mengalami rapture, kita diangkat, saudara-saudaraku, ya, di dalam kerajaan sorga. Yang percaya bilang amin. Makanya Bapak Ibu, Tuhan akan datang kembali mengangkat gerejanya, orang-orang setia pada Tuhan yang mengerti kematian Yesus di kayu salib. Lambaikan tangan, ada kemuliaan Allah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus? Ini dia. Yang pertama, dia menghargai. Yang kedua, dia apa, saudaraku? Dia menerima. Yang ketiga, sekarang setelah dia terima, apa yang dia miliki itu dia tahu ini sesuatu yang sangat berarti, berharga. Maka yang ketiga, dia memelihara, ya. Dia memelihara apa? Dia memelihara kematian Yesus yang sekarang bagi dirinya membuat dia telah dibenarkan oleh darahnya Yesus. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Apa artinya darah, saudaraku? Ya,
Darah itu karena ada korban. Betul, saudaraku? Sesuatu yang dikorbankan pasti mengucurkan darahnya. Ini bicara kematian Yesus ya. Darahnya Yesus ini, saudaraku. Dalam membenarkan kita, Alkitab bilang apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, dari hukuman Allah, saudaraku ya. Bapak Ibu, puji Tuhan. Karena itu Tuhan mau orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Dia memelihara, saudaraku. Dia memelihara anugerah Tuhan ini ya. Kematian Yesus itu satu anugerah bagi kita sekalian. Dia memelihara kematian Yesus. Yesus yang sekarang ini bagi dirinya dan telah dibenarkan oleh darahnya ya. Jadi Bapak Ibu, jangan engkau mengabaikan akan pengorbanan Yesus. Jadi setiap kali kita saudara masuk dalam perjamuan kudus ya, kita pegang roti, kita pegang anggur, itu kita sedang menyatu dengan tubuh dan darah Kristus ya. Dan perjamuan kudus ini kita lakukan seminggu sekali, saudaraku, setiap hari Minggu malam ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa siapkan roti dan anggur ya untuk kita menikmati perjamuan kudus. Yesus bilang, perbuatlah ini untuk mengenang hari kematianku. Ya, jadi kematian Yesus itu kita bawa di dalam diri kita. Supaya apa? Yesus yang mati supaya kita tidak mati lagi. Kita hidup ya. Dia yang rela tinggalkan surga yang mulia, dia rela jadi miskin supaya kita yang miskin kita diperkaya oleh Tuhan ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia begitu sudah menanggung semuanya di atas kayu salib ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya bagi kita sekalian, bagi orang percaya. Kita perhatikan hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak melupakan Yesus. Yesus yang mana, saudaraku? Yesus yang berani mati bagi dirinya. Amin ya. Ini orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus, dia tidak melupakan akan kematian Yesus bagi dirinya. Kita lihat ya, Roma pasal 5 ayat yang ke-7. Roma 5 ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Amin. Saudara-saudara, ini yang luar biasa. Orang-orang yang mengerti kematian Yesus dalam hidupnya bagi dirinya, saudaraku. Dia tidak akan melupakan ya Yesus yang rela mati bagi dirinya. Nah, orang-orang demikian ini dia akan tetap setia iring Tuhan. Dia akan tetap setia melayani Tuhan, saudaraku. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta ya, saudaraku. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja, seorang bisnis apapun, semua kita melayani Tuhan. Dengan apa yang bisa kita lakukan, kita layani Tuhan, saudaraku. Ya, kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat, saudaraku? Ya, jadi kita bisa melayani Tuhan. Seperti pagi ini, saudara datang beribadah, ini saudara sudah melayani Tuhan. Saudara memuji, menyembah Tuhan, itu kita melayani Tuhan ya, saudara-saudaraku. Dan saudara menaikkan doa profetik, itu saudara juga melayani Tuhan. Saudara menyampaikan pengumuman, itu juga saudara melayani Tuhan ya. Dan saya yang berkhotbah menyiapkan materinya ini setiap hari, baik pagi maupun malam. Ini juga satu bentuk pelayanan, saudara. Dan kita lakukan ini karena apa? Kita ini sudah banyak menerima kebaikan Tuhan. Dan kita tidak bisa lupakan ya kematian Yesus yang rela mati. Dia berani mati bagi kita semua. Amin ya. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia dikasihi Yesus. Yesus yang mati ketika dia masih berdosa. Oh, haleluya. Kita lihat ya, Roma pasal 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, saat kapan? Saat kita masih berdosa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itulah bukti kasih Allah bagi kita sekalian ya. Jadi inilah orang percaya yang taat pada firman. Dia tahu, dia sadar, dia mengerti bahwa dia dikasihi Yesus. Yesus yang mati ketika dia, saudara saya, masih berdosa. Wow, luar biasa. Masih berdosa saya dikasih Tuhan. Apalagi kalau saudara tidak berdosa, saudara tetap setia. Wow, saudara tambah alami lagi kasih Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan memang mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan benci, ya ada tapinya. Tuhan benci, yang dia benci apa? Dia benci perbuatan dosa orang itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan karena begitu sayang kepada orang berdosa kita semua, dia rela mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus itu telah menanggung semua dosa-dosa yang kita perbuat. Yesus tanggung semuanya, saudaraku. Tuhan betul mencintai kita orang berdosa, tapi sekali lagi Tuhan benci akan perbuatan orang itu, saudaraku. Nah, setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Karena itu Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada nafas, kita masih bisa berbenah, kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita. Kita masih bisa memperbaiki diri kita, hal-hal yang tidak berkenan kita singkirkan, dan kita mau lebih hari bertambah baik, bertambah indah di mata Tuhan, di proses Tuhan, ya, sehingga kita menjadi sama seperti Yesus, ya. Kapan kesempurnaan terjadi? Pada waktu yang sempurna itu datang ke dalam dunia, baru kita benar-benar sempurna di sana, ya. Apakah sekarang kita sudah sempurna? Pertanyaannya, jawabannya apa? Belum, ya, belum. Nah, kita sedang diproses Tuhan menuju pada kesempurnaan. Amin, ya. Karena itu terus Tuhan sempurnakan kita lewat firman Tuhan. Setiap hari yang kita dengar, kita bercermin, oh, aku masih kurang di sini, aku masih belum betul di sini. Diperbaiki hari demi hari supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Amin. Dan yang terakhir, ini dia, saudaraku, dahsyat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Kepastian. Kepastian apa? Kepastian diselamatkan. Yesus ada kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan insya Allah, bukan barangkali, ya. Suatu barangkali itu barang-barang ada di kali itu, yaitu batu, pasir, air, dan seterusnya. Ya, semoga itu semua mogok dan gagal. Dalam Yesus ada kepastian. Amin, ya. Haleluya. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Amin. Kita apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah itu geram, atau Tuhan dalam bahasa Jawa bilang apa? Gregetan, ya. Tuhan sudah enggak tahan lagi untuk penghukuman bagi orang-orang berdosa. Nah, orang-orang yang taat dan setia mereka diselamatkan. Ada kepastian, ya, dari murka Allah. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa, ya, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Ibu Beli Hukubun akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kami, sehingga kami ada di hari baru di hari ini. Dan di saat yang terindah ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu untuk datang kepadamu, untuk memuji menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami telah menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bagaimana kasih Allah buat kami semua dalam kehidupan kami dengan kematian Tuhan Yesus bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami umat manusia, sehingga Engkau rela mati untuk dosa-dosa kami supaya kami diselamatkan. Lewat 3 kebenaran yang telah kami dengar di pagi hari ini, bagaimana kami menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, menerima kasih karunia yang ditunjukkan karena kasih Tuhan telah mati untuk kami, dan kami memelihara kematian Yesus sekarang bagi diri kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami terus memahami akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu Engkau mati dan kami boleh dibenarkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam hidup kami.
supaya kami terus setia dan setia untuk ada di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Engkau berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena setia dan setia merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan boleh diterima dan diberitakan buat kami semua, baik pagi maupun malam, lewat ibadah yang kami lakukan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, pengurapan, kuasa yang datang daripada Tuhan bagi hamba-Mu, dan berikan umur yang panjang bagi hamba-Mu, terus menjadi berkat untuk kami semua dalam pelayanannya. Berkati akan Ibu Sinta selaku istri, bahkan ketiga anak terkasih, bahkan keluarga besar dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Oke, sama-sama Bu Weli. Kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Di mana kita pagi ini boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita harus kembali merenungkan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sungguh berharga di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita harus bisa dapat menerima, meresponi kasih Allah itu benar-benar dahsyat dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus tetap terus memelihara di dalam kehidupan kita, akan merenungkan kematian Tuhan Yesus itu sangat besar nilainya buat kita semuanya. Dia rela mati buat kita, menanggung atas segala dosa kesalahan kita, pelanggaran kita, bahkan kutuk pun sudah ditanggungnya di atas kayu salib dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, biarlah firman ini menjadikan renungan buat kita setiap hari. Kita imani, kita yakini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Amin Bapak Ibu. Ya sudah rela mati buat kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pastor John buat pelayanannya yang begitu dahsyat, yang sudah mengajarkan kita, mengingatkan kita, menegur dan menasihatkan kita akan firman yang baru pagi hari ini. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan Pastor John. Terbunan ditambah-tambahkan hikmat marifat yang baru yang dari surga tercurah-curahkan buat Pastor John dan diaplikasikan kepada kita semua jemaat-jemaatnya, agar kita semuanya dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan juga terima kasih sekali lagi juga kepada Ibu Nina yang sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Nina. Dan juga kepada Ibu Weli Hukubun. Terima kasih bekas buat doanya, buat peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati buat Ibu Weli yang ada di Papua. Terima kasih Bu Weli. Amin. Makasih Pak Lukas. Sama-sama. Sekarang kita memasuki ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Joyce. Haleluya. Dari Surabaya, Pak Sugeng, Pak Lukas, sekarang Surabaya. Sekarang sudah pindah. Pindah. Terima kasih Bapak Lukas, kesempatan untuk saya. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Naik Pak John. Oke.
Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Net, Pak John. I receive. Doa profetik bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, puasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. Net, Pak John. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, Surabaya. Ya, memberkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas dari Sidoarjo. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang sudah menaikkan doa properti bangsa dan negara dan doa gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama keluarga besarnya. Amin. Salam Amin semua Bu juga. Joyce. Terima kasih. Iya, dan kita akan masuki pada selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas. Selamat pagi, salam semuanya. Salam. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Salam. Saya akan membacakan pengumuman
Info Gereja Menyampaikan. CLCC. Saya mau menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat transfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U nomor 8, Darmo Hill, belakang Ciputra Road, Surabaya Barat. Hari Sabtu tanggal 27 tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand Alexandria Hill, Puri Surya, Blok AH 7, nomor 28, Desa Damarsi Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday April tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 10 bulan April tahun 2024, Bapak Paul Louis Antonio, Jakarta. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja
CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Terima Yeti kasih Bapak Lukas. Yorini yang sudah menyampaikan pengumuman info Amin. gereja. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih. Iya, Terima kasih Bapak Lukas. iya, terima kasih Ibu Yeti. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri ya. Tuhan Yesus Terima berkati. kasih. Puji Ya, Tuhan. kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus di mana ibadah kita pagi hari ini sudah akan mengakhirinya. Dan sekali lagi saya mengucapkan sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada pelayan Tuhan yang sudah pelayanan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Joyce buat pelayanannya pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Bersama Ibu Yeti juga terima kasih Ibu Yeti buat pelayanannya kita pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Nina, terima kasih Ibu Nina. Tuhan Yesus berkati. Salam juga buat keluarga di Kediri. Ibu Weli, Ibu Hukubun, terima kasih Bu Weli. Salam buat keluarga di Papua semuanya. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Iyo, Ibu Meliawati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, adik James, Cindy, dan Johan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatinya juga. Dan kepada Pastor John Sarbunan, hamba Tuhan kita yang luar biasa. Juga saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Selalu diberikan sehat, ekstra segar, ekstra kuat. Dan ditambahkan hikmat terus yang dari Tuhan buat Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dalam dukungan doa bisa menulis di depan layar chat monitor atau bisa langsung disampaikan oleh hambanya Pastor John Sarbunan sebelum kita doa berkat pada pagi hari ini. Dan saya kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Ya, terima kasih host kita luar biasa Bapak Lukas Krisnanto ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita tadi sampai akhirnya sudah di puncak, kita akan selesai. Dan pagi ini kalau Bapak Ibu punya permohonan doa, silakan bisa kirim di depan layar chat monitor atau bisa menyampaikan secara langsung ya. Ya, Oke. Pak Pendeta, mohon doa Ya, buat Bu Weli. Ibu Sinta. Ya, mohon doa buat Ibu Sinta yang sakit punggung. Ya, makasih. Sakit punggungnya, ya baik. Yang lainnya, Bapak Ibu? Oke. Saya percaya semua Tuhan tahu segala pergumulannya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Sinta, istri Pak Wahyu Hukubun yang sedang sakit punggung. Jamah dan sembuhkan punggungnya, maka dia sembuh. Sehatkan dia, maka dia sehat. Pulihkan dia, maka dia pulih. Kuatkan dia, maka dia kuat. Di dalam nama Yesus, Ibu Sinta, engkau dengar. Kuasa Tuhan membangkitkan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan, memberi engkau kekuatan, kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan sertai dalam pekerjaan bersama dengan suaminya, membuat mereka berhasil beruntung dalam nama Yesus. Tambahkan order omset, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Ibu akan kepadamu, dan juga berkati Bu Weli bersama dengan semua keluarga besar Hukubun, keluarga besar Befretes, berkati dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja menjamah mereka semua. Terima kasih, percaya Tuhan menolong cucu-cucu yang ada di sana, baik Aren, Arsenio, juga demikian juga Aldo, Aldrik, juga Yuli, juga Nito, berkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan, buat mereka berhasil beruntung. Untuk Pak Stephen De Freitas, untuk Ibu Erna, Ibu Erni, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pak John Hukumu, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya, Tuhan mendengar apa menjadi setiap permohonan pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, Bu Eli, terima dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan, bagian jantungmu sehat, jantungmu stabil, kuat, denyut, detak, bahkan juga irama ritme jantung akan berjalan normal dalam nama Yesus. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, semuanya dilancarkan, dimudahkan, disertai Tuhan dalam nama Yesus. Tubuhmu baik Allah,
Baik Roh Kudus, rumah Tuhan bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, engkau sehat, engkau pulih, engkau menang. Tahun 2024 engkau lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupanmu dan keluarga besar Hukubun. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalamnya. Pak Lukas, Tuhan serta engkau, Tuhan beri engkau kekuatan, ada mujizat, ada pengharapan, ada pertolongan, ada terobosan ajaib di dalam keuangan, ekonomi, bisnis, karir dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Akan ada mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat, engkau akan terima dalam nama Yesus. Dalam beberapa waktu ke depan, kau lihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Itu akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Berkati Pak Lukas bersama putrinya, adik Kesia Temi, dan serta mereka lindungi ya Tuhan, seperti engkau menjaga biji matanya sendiri, dan pakai Pak Lukas menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, percaya masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Demikian juga dengan Ibu Yeti Sulistiorini, dalam nama Yesus. Damai sejahtera atasmu bersama dengan semua anak mantu cucumu. Dan ketika kau memperhatikan firman Tuhan, ini yang Tuhan katakan, damai sejahteramu akan berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dijauhkan dari tangan-tangan jahil, dijauhkan dari pandangan mata orang-orang jahat. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau bersama dengan semua anak mantu cucumu. Memberkati, buat mereka berhasil beruntung, disertai kemanapun Bu Yeti berangkat, Bu Yeti pergi, dalam dia mengerjakan pekerjaan, Tuhan buat dia mengalami kemajuan, peningkatan, tambahkan order, omset, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera atas isi rumahnya. Terima kasih, kami doakan tanggal 27 akan diadakan kebaktian di ya Tuhan Yesus tempatnya, ya Tuhan di PSG, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kuasa hadirat urapan Roh Kudus memenuhi tempat itu, bahkan di tempat Bu Yeti ada sekarang di Kediri, kuasa hadirat Roh Kudus turun atasnya. Sebab kami percaya sejak kami hadir di sana, kuasa Tuhan sudah hadir dan kerajaan Allah sudah datang dalam kehidupan Bu Yeti sekeluarga. Sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan selama-lamanya. Ibu Joyce Putirai, Tuhan melihat setiap perjuanganmu. Dalam nama Tuhan tahu setiap keluh kesahmu, air matamu, Tuhan tampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Jangan takut, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di mulut, di hatimu ada kuasa Tuhan. Tetap percaya, perkatakan setiap janji firman. Karena itulah kehidupanmu, itulah masa depanmu, itulah kekuatanmu, itulah kebahagiaanmu dalam nama Yesus. Bersama dengan suami, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan akan menyediakan semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Karena Tuhan tahu engkau memerlukan semuanya itu. Karena itu Tuhan perintahkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Apa yang sudah diambil oleh musuh, yang sudah diambil oleh roh jahat, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban. Dalam beberapa waktu dekat ini engkau akan lihat sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat dengan mata. Itu Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Tetap percaya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Bu Joyce dan suaminya, dan bersama semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Ini doa kami kepada Tuhan, terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Untuk Ibu Nina Armedi dalam nama Yesus. Tuhan mengenal engkau sejak dari kandungan ibumu, dan Tuhan telah mempersiapkan engkau menjadi sesuatu yang dahsyat di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan mana yang harus engkau lalui, dan engkau pastikan engkau sedang berjalan di dalam jalan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik bagimu, sebab rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, setiap doa demi doa yang kau naikkan siang dan malam, Tuhan sudah mendengarnya. Dan engkau akan lihat beberapa waktu lagi sesuatu yang ajaib akan menghampirimu. Sesuatu yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau dengar, yang belum pernah engkau pikirkan. Tuhan sedang memberikannya kepadamu. Di dalam nama Yesus, karena itu terus perkatakan setiap janji firman, itulah kekuatanmu, itulah penghidupanmu, itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu. Dalam nama Yesus, sertai putranya yang sedang berlayar SAS, jauhkan segala bahaya, gelombang tsunami apapun. Tuhan pertimbangkan di setiap pelabuhan yang dia tuju. Bersama dengan teman-temannya, mereka aman. Jauhkan dari segala musibah, bahaya, malapetaka apapun. Tuhan buat dia berhasil, punya masa depan penuh harapan. Saat semakin cinta Tuhan, makin dekat dan melekat dengan Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik hati untuk mendukung dia, mensupport dia, untuk membimbing dia, untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Untuk istrinya SAS, kami doakan Tuhan berkati buah kandungannya. Dan dalam beberapa waktu, dia akan mendapatkan
akan hasil dari pembuahan itu dia akan bisa Tuhan Yesus melahirkan dengan baik. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, berkati Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Yohan Cindy James, anak-anak semua memberkati. Semua teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka, kalaupun mereka sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Saat mereka lemah, kuatkan mereka. Saat mereka susah, hiburkan mereka. Tuhan tolong Ko Anto, tolong teman-teman yang lain yang dalam pergumulan, Tuhan sertai, dan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, angkat kedua tanganmu. Tuhan tolong juga Bu Andri, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, sehingga dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan sertai bersama dengan semua anak, mantu dan cucu. Tuhan selamatkan mereka. Kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian. Sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Sudah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan sudah terima pertolongan di pagi ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua, sama-sama Pak Lukas. Terima kasih. Bu Joyce, Bu Yati, Bu Nina, Bu Bapak Meli. Pendeta semua. Terima kasih Bapak Pendeta Sama-sama Bu doanya, Meli. Amin. pelayanannya, Tuhan berkati. Praise God. Ibu Joyce, Ibu Yeti, Ibu Nina, Pak Lukas, James, Johan, Cindy, Ya. Nina, Ibu Ya, Meliawati. salam buat keluarga di rumah, teman-teman. Ya. Sampai ketemu lagi. God bless you all. Kita Adik James, Cindy, Johan. Tuhan Yesus Ya. berkati. Ya, Makasih Bu Pastor Yeti, Jo. salam buat semua di rumah, sama-sama ya. Ya, Pak Lukas, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Praise God. Ya. Sip.